Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Bismillahi masyaallah, la yasukul khairu illallah. Bismillahi masyaallah, la yasrifu su'a illallah. Bismillahi masyaallah, ma kana bini'mati faminallah. Bismillahi masyaallah, la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'ala al-islami wa aqidah, ja'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam uswatun hasanah, ja'ala al-Qur'ana imamah, ja'ala al-muslimina wal muslimati ihwana. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu man ahya sunnati faqad ahabani wa man ahabani kana ma'i fil jannah. Alhamdulillah, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, juga para subscriber, semoga ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin yang Allah Subhanahu wa taala muliakan, alhamdulillah kita masih dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam bulan yang penuh rahmat, bulan yang penuh berkah, yaitu bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan selalu meningkatkan kualitas keimanan, keislaman kita dalam bulan ini. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Wastabiqul khairat, kita senantiasa berlomba-lomba dalam kebaikan, berlomba-lomba meningkatkan amal di bulan Ramadan ini. Shalawat beserta salam semoga Allah Subhanahu wa taala limpah curahkan kepada junjungan kita, yakni habibana wa nabiyana wa rasulana baginda Nabi besar Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, juga kepada sahabatnya, para tabi'in dan tabi'atnya. Mudah-mudahan kita semua termasuk umatnya dan mendapatkan syafaat kelak di yaumil akhir. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin yang Allah Subhanahu wa taala muliakan, Allah Subhanahu wa taala meletakkan kebahagiaan, kesuksesan, kejayaan di dunia dan di akhirat hanya dengan amalan agama yang sempurna. Cara mendapatkan kebahagiaan itu hanya bisa dibeli dengan kesuksesan. Cara mendapatkan kesuksesan itu hanya bisa dibeli dengan kejayaan. Dan cara mendapatkan semua itu hanya dengan amalan agama yang sempurna, seperti yang dicontohkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cara mendapatkan kebahagiaan itu bukan terletak dalam harta. Kebahagiaan manusia bukan terletak dalam tahta. Kebahagiaan manusia bukan terletak dalam wanita. Kebahagiaan manusia bukan terletak dalam jabatan. Tapi kebahagiaan manusia terletak dalam amalan agama yang sempurna, seperti yang dicontohkan, yang dibawakan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang Allah Subhanahu wa taala muliakan, apabila kebahagiaan manusia terletak dalam harta, mungkin yang paling bahagia adalah si korun. Siapa yang tidak kenal yang namanya si korun? Dulu si korun orang gak punya, orang miskin. Bahkan tiap hari, tiap malam beliau dan keluarganya menahan lapar terus-menerus. Si korun akhirnya meminta doa kepada saudaranya Nabiullah untuk senantiasa diberi rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala, rezeki yang luas. Alhamdulillah, doa si korun asbab meminta kepada saudaranya Nabi Musa alaihissalam. Akhirnya si korun mendapatkan harta yang melimpah, jadi saudagar kaya. Bahkan harta kekayaannya disimpan dalam emas. Bahkan para ulama mengatakan kunci gudangnya saja dipegang 3-4 orang. Bahkan kunci gudangnya pun terbuat dari emas.
apalagi harta yang ada dalam gudang tersebut. Masya Allah. Karena si korun meyakini bahwa kebahagiaan manusia terletak dalam harta, lalu Allah Subhanahu wa taala mengajabnya, Allah Subhanahu wa taala menghukumnya. Akhirnya si korun ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan lebih dahsyatnya lagi, bukan ditenggelamkan ke dalam air, bahkan dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Si korun ditenggelamkan ke dasar bumi bersama harta kekayaannya. Itu suatu bukti bahwa kebahagiaan manusia bukan terletak dalam harta. Kita contohkan, ada seekor burung, kita meyakini bahwa burung tersebut kebahagiaannya terbang di angkasa, terbang bebas. Itu burung bahagia. Akan tetapi jika kita itu tangkap burung, kita masukkan ke dalam sangkar, meskipun sangkarnya bagus, sangkarnya terbuat dari perak, bahkan lebih bagusnya lagi terbuat dari emas, tapi tetap si burung tidak akan bahagia. Meskipun makanannya enak, minumnya susu madu, akan tapi si burung tidak akan bahagia, karena kebahagiaan burung terbang di angkasa, terbang bebas. Begitu juga dengan ikan. Kita lihat, kita yakini bahwa kebahagiaan ikan itu renang di dalam air. Ketika ikan di dalam air, maka si ikan akan bahagia. Bahagia sekali karena ikan ada dalam air. Ketika kita tangkap itu ikan, kita letakkan dalam kasur, meskipun kasurnya empuk, sleeping bed istilahnya kalau zaman sekarang, maka si ikan tidak akan bahagia. Meskipun makanannya enak, tempat tidurnya enak, bahkan pakai selimutnya empuk, maka si ikan tidak akan bahagia. Bahkan si ikan akan mati, saudara. Karena apa? Karena kebahagiaan ikan terletak dalam air. Begitu juga manusia. Kalau manusia meyakini kebahagiaan manusia terletak dalam harta, kebahagiaan manusia terletak dalam tahta, kebahagiaan manusia terletak dalam jabatan, dalam pangkat, bahkan kepada wanita ataupun pria, maka manusia tidak akan bahagia, saudara. Bahkan akan sama nasibnya seperti ikan, akan mati dengan sia-sia. Karena kita harus meyakini kebahagiaan manusia terletak dalam amalan agama yang sempurna. Hadirin yang Allah Subhanahu wa taala muliakan, perkara yang paling penting adalah perkara iman. Iman lebih penting daripada harta, iman lebih penting daripada tahta, iman lebih penting daripada jabatan, iman lebih penting daripada wanita. Seorang mati ke bawah harta, Allah gak marah, saudara. Seorang mati ke bawah tahta, Allah tidak marah. Seseorang mati ke bawah wanita, Allah pun tidak marah. Tapi jika seorang mati tidak membawa iman, demi Allah, Allah Subhanahu wa taala akan murka kepadanya. Allah Subhanahu wa taala akan mengajabnya. Allah Subhanahu wa taala akan menghinakannya. Naudzubillah summa naudzubillah. Mudah-mudahan hadirin kita mati membawa iman, membawa amal kebaikan. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Apabila iman kita baik, maka baiklah seluruh amal perbuatan kita. Apabila seluruh amal perbuatan kita baik, maka baik pula suasana dan keadaan kita. Apabila suasana keadaan baik, maka Allah Subhanahu wa taala akan turunkan kebaikan-kebaikan dari langit dan dari bumi untuk kita. Begitu juga dengan keburukan. Apabila iman kita buruk, maka buruklah semua amal perbuatan kita. Apabila seluruh amal perbuatan buruk, maka buruk pula suasana dan keadaannya. Apabila suasana dan keadaan buruk, maka Allah Subhanahu wa taala akan turunkan keburukan-keburukan dari langit dan dari bumi untuk kita. Gunung meletus, tsunami, longsor dan lain-lain, semua akan Allah turunkan keburukan-keburukan dunia maupun akhirat kepada kita. Naudzubillah summa naudzubillah. Untuk itu kita selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar senantiasa istiqomah dalam pegang agama Allah, istiqomah mudah-mudahan dikuatkan iman dan Islam kita. Insyaallah
insya Allah. Alhamdulillah hadirin yang Allah Subhanahu wa taala muliakan, dalam bulan Ramadan ini insya Allah lebih tingkatkan lagi kualitas keimanan, keislaman kita kepada Allah Subhanahu wa taala, lebih dekatkan lagi diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah yang bicara baik, yang mendengarkan baik, orang yang lebih baik adalah orang yang mengamalkannya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.